Ya, bisa kembali bersama kami masih membahas mengenai kualitas situs pemerintahan masih dengan Mas Aman dan Mbak Ratna. Tadi Mbak Ratna sudah menyebutkan beberapa yang ditemukan saat pencurian begitu. Katakan unik-uniknya dan lucu-lucunya dan juga kurang-kurangnya dari situs yang dia temukan begitu. Nah, Mas Aman, sebenarnya kalau dikatakan lah ya idealnya itu seperti apa sih situs halaman dari website pemerintahan ini? Idealnya tuh apa? Terus pakem apa saja yang harus ada lah minimal. Jangan sampai kayak Mbak Ratna tadi katakan hal dasar aja tidak ditemukan begitu. Ini sebenarnya apa ada dua hal untuk melihat ini. Yang pertama secara normatif, memang undang-undang mengatur bahwa kementerian melalui websitenya itu wajib menampilkan setidaknya 5 informasi atau 5 kelompok informasi ya. Yang pertama profilnya. Misalnya soal apa sih yang dikerjakan oleh kementerian ini ya, pejabatnya siapa saja, visi misinya apa, jadi yang fokus pekerjaannya apa. Kemudian yang kedua kinerja, jadi rencana kerjanya apa, pencapaiannya seperti apa, laporan kinerjanya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu anggaran. Baik mengenai anggaran yang direncanakan maupun laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK kalau di pemerintahan ya. Kemudian yang keempat itu mengenai informasi-informasi yang diatur undang-undang yang lain, misalnya soal pengadaan barang jasa. Jadi masyarakat bisa memantau, melihat bagaimana pengadaan barang jasa itu dilakukan dan prosesnya apakah tepat atau tidak. Kemudian yang terakhir regulasi. Jadi semua regulasi yang diproduksi atau yang dimiliki oleh badan publik atau kementerian itu atau lembaga itu juga merupakan informasi yang wajib juga di-upload di website. Oleh karena itu katakanlah 5 kewajiban undang-undang ini dipenuhi itu sudah bagus, walaupun tentu belum seluruhnya merupakan kebutuhan masyarakat. Karena mungkin masyarakat itu sebagaimana kita tahu cara masyarakat berinternet atau kita berinternet kan tidak mengetik alamat situs gitu kan enggak. Tetapi googling biasanya kan. Ya, untuk mencari informasi di kemudian yang ada di Google itulah yang kita ambil, entah itu dari situs pemerintah atau bukan, kadang-kadang kita nggak terlalu peduli gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau situs pemerintah juga bisa dalam tanda kutip berkompetisi dalam memenuhi informasi itu kepada masyarakat. Karena bagaimanapun pemerintahlah yang memiliki informasi yang akurat terhadap hal-hal yang dia kerjakan sendiri gitu. Ya, dan lebih dapat dipercaya. Betul, begitu datanya ya. Yang kedua kemudian informasi itu kalau memang mudah diakses oleh masyarakat, maka sebenarnya pemerintah ini akan menjadi partnernya masyarakat. Selama ini kan selalu posisinya antara state and society itu, masyarakat dan negara, itu selalu berhadapan-hadapan. Padahal dalam membangun negara demokrasi yang sekarang ini, yang paling tren lah kira-kira begitu, adalah demokrasi yang melibatkan masyarakat, partisipatoris lah. Ini yang sebenarnya penting juga menjadi catatan, karena sebagaimana e-Transparency Award ini juga inisiatifnya juga tidak hanya pemerintah, tapi juga ada unsur perguruan tinggi, ada unsur media, ada unsur masyarakat sipil. Kami melibatkan ada UKP 4 dari sisi pemerintah, ada Paramadina, universitas, kemudian ada masyarakat sipil seperti TI. Nah, untuk melihat secara komprehensif sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seberapa besar akan informasi-informasi itu dan warnanya seperti apa. Jangan sampai pemerintah atau kementerian merasa sudah memenuhi kewajiban undang-undang, tetapi sebenarnya itu mungkin tidak seluruhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin ya seperti yang Mbak Ratna tadi katakan, mereka melakukan kewajibannya dengan membuat fiturnya, tapi tidak ada isinya ya Mbak Ratna. Mbak Ratna, kira-kira tuh ya hal-hal yang mendasar yang disebutkan Mas Aman ada 5 begitu, dan mereka tidak memasukkan. Kira-kira ini kenapa ya mereka tidak memasukkan 5 dasar kewajiban saja begitu? Apa kendalanya menurut Mbak Ratna nih? Saya pikir kalau mereka sudah punya kesadaran bahwa sudah menyiapkan wadahnya, gitu, sudah menyiapkan judulnya, tapi ternyata tidak ada isinya, oke lah, kita bisa katakan itikat baiknya sudah ada. Jadi kesadaran sudah ada ya? Ya, tapi bagaimana mereka mengelolanya, bagaimana mereka kemudian menampilkan atau menyajikan itu buat masyarakat, itu yang sebenarnya perlu terus dikawal gitu. Seperti gini, laporan keuangan tahun 2010 baru diupload 2013. Misalnya gitu. Itu kita temukan. Sementara yang 2011, 12, 13 malah tidak ada sama sekali. Tidak mungkin kan alasannya, nggak ada laporannya gitu. Nggak mungkin banget gitu. Jadi saya berpikir lebih kepada keinginan untuk mengelola situs ini bisa terus hidup, bagaimana mengupdate dan lain sebagainya. Karena
sesungguhnya itu hal yang mudah sebenarnya. Atau mereka Dokumennya menganggap itu udah tidak ada. penting, jadi didiamkan saja begitu, bisa dibilang begitu? Saya tidak melihat apakah itu penting atau tidak penting, tapi inilah kewajiban undang-undang, gitu ya. Peraturan Komisi Informasi juga sudah ada mengenai standar pelayanan informasi, standar apa saja dokumen yang harus ditampilkan sampai ditulis secara rinci, gitu ya, mulai dari rencana anggaran sampai dengan realisasi kinerja dan sampai dengan realisasi proses dan lain sebagainya, termasuk juga SOP bagaimana misalnya masyarakat kalau ingin minta dokumen, minta informasi dan sebagainya, itu sudah sangat rinci ada dan mereka sebenarnya tinggal mengikuti tinggal mengikuti peraturan tersebut, nggak perlu lagi punya inisiatif lain-lain. Tapi mengikuti saja itu juga menjadi kendala gitu bagi mereka. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki kendala teknis misalnya, apakah ternyata servernya dan lain sebagainya. Tapi masyarakat tidak mau tahu soal itu, gitu ya. Masyarakat ingin bahwa transparansi menjadi bagian dari era demokrasi hari ini. Transparansi menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya korupsi dan pemerintah adalah pelayan masyarakat. Nah, itulah yang selalu dituntut sebenarnya dari masyarakat. Baik, ya mungkin karena teknis atau mungkin juga SDM-nya tidak mengupdate secara berkala begitu. Ya, jangan dibahas dulu, kita harus tahan. Masih ada segmen berikutnya ya. Pemirsa, menguji kualitas situs pemerintahan akan kembali pembahasannya setelah pariwara berikut ini.